Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi di ruang Zoom untuk kelas klasikal di tema 12 yaitu tentang bullying atau perundungan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat beserta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Baik, Kak Sinyo izin share screen dulu ya untuk tema ke-12 kita kali ini. Ya. Ya, tema ke-12 dari kita kali ini yaitu tentang bullying atau perundungan. Ya, agar kita nanti teman-teman ya bijak dalam bersikap dan bertutur kata. Baik, yang pertama, apa sih definisi tentang bullying atau perundungan ini kalau dalam bahasa Indonesia? Itu sebetulnya banyak ya definisi dari bullying. Tapi Kak Sinyo ambil salah satu saja karena nanti kalau semua nanti terlalu banyak ya. Jadi salah satunya adalah ini dari diskusi Unala ya. Ini Kak Sinyo kalau misalnya mengambil dari tempat lain selalu menyertakan kredit ya atau menyertakan sumbernya bahwa bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok orang atau perorangan secara berulang dan dalam jangka waktu tertentu kepada korban yang tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi ini definisi dari bullying dari salah satu definisi saja ya. Sebetulnya kalau kita nanti mau belajar lebih banyak itu nanti juga ada definisi yang lain yang tentunya juga mirip-mirip atau hampir sama, tidak jauh berbeda lah, intinya seperti itu. Itu definisinya. Jadi bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang sengaja dilakukan. Nah, perbedaannya apa dengan bercanda, bertengkar, dan dengan bullying itu ada beberapa perbedaannya. Kalau bertengkar itu biasanya dua-duanya tersakiti. Maksudnya ya si pelaku itu otomatis mengalami kesakitan seperti itu dua-duanya. Baik di sini katakanlah kalau bertengkar itu tidak ada korban maupun pelaku. Ya, jadi kalau bertengkar itu cenderung memang dua-duanya mengalami seperti itu. Beda lagi dengan bullying. Kalau bullying di situ ada pelaku dan ada korban. Jadi beda dengan bertengkar tadi ya. Kalau bertengkar jelas dua-duanya bisa tersakiti dan ya tidak ada korban, tidak ada pelaku. Jadi memang dua-duanya fighting gitu. Nah, beda lagi dengan bercanda ya. Nah, bercanda ini agak repot di Indonesia karena tadi kulturnya pun juga berbeda. Ada istiadat, kultur, dan sebagainya itu berbeda. Nah, hati-hati dengan bercanda karena dari awal bercanda ini nanti bisa terjadi pertengkaran atau bullying. Jadi memang kita harus hati-hati. Yang jelas dari bercanda boleh ya, tapi nggak boleh berdusta. Dan ada salah satu hadis juga yang istilahnya mencelakakan orang
mencelakakan orang yang untuk menarik perhatian orang lewat berdusta itu hati-hati. Termasuk dalam bercanda nggak boleh berbohong seperti itu. Karena dari awal bercanda ini bisa terjadi pertengkaran atau bullying. Nah, ini perbedaannya antara bertengkar, bercanda, dan bullying itu sendiri atau perundungan. Nah, jenis atau bentuk perundungan atau bullying itu bermacam-macam. Di sini Kak Sinyo ambilkan dari 2 sumber, ada yang 4, ada yang 5 ya. Yang 4 itu contohnya ada bentuk bullying yang dia bullying sosial. Bullying sosial itu melakukan tindakan yang membuat dia tersakiti secara sosial gitu. Misalnya dengan mengajak menjauhi, kemudian membuli secara bersama-sama sehingga dia merasa tersendiri dan sebagainya. Yang kedua, bullying secara fisik ya, body shaming. Jadi dia misalkan si pendek, si jerawatan, si apa yang dia menyasar ke fisik seseorang. Kemudian cyberbullying ini ya lewat medianya internet ya, atau media sosial yang sama menggunakan kata-kata yang kasar, mengecam, menyakiti, itu cyberbullying. Dan yang terakhir ada bullying secara verbal, yaitu dia hanya kata-kata tapi menyakitkan gitu, mengejek, menirau dan sebagainya. Ini dari kumparan ya. Nah, kalau yang 5 itu ditambah dengan bullying di bidang seksual. Jadi hampir sama, bullying fisik ya, memukul, menendang, menampar, mencekik, mencakar, merusak, menghancurkan milik si korban. Kemudian kalau bullying verbal ya tadi lewat kata-kata ya, kata-kata mencela, menfitnah, meremehkan, menuduh. Kemudian bullying relasional ini sosial tadi, itu dijauhi, ya tidak mau diajak berteman. Kemudian lewat cibiran, tertawa, lirikan mata secara bersama-sama, dan cyberbullying tadi juga sama, internet. Dan yang ketambahan di sini kalau dari dari sumber yang lain yaitu seksual. Seksual itu menggoda, mengintip, menyentuh secara seksual. Jadi memang untuk membuat si pelaku ini bergairah dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini jenis atau bentuk dari bullying atau perundungan. Nah, ciri-cirinya ya, ini kita lihat dulu ciri-ciri pelaku ya. Ciri-ciri pelaku itu ini kasusnya dari CNN ya, dapatkan dari CNN. Biasanya anaknya sih cepat marah ya, impulsif, sulit diatur, kasar, tak punya simpati pada orang lain atau korban. Kemudian juga biasanya dari keluarga yang bermasalah ya, secara psikologis dia berasal dari keluarga yang bermasalah, keluarga yang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, sehingga dia di luar mencari eksistensi eksistensi gitu. Kemudian tipenya biasanya juga suka mendominasi ya, narsis, jadi pengen diperhatikan. Kemudian juga biasanya orang yang mengeluhkan bullying ini cenderung populer ya, sehingga dia merasa bahwa kalau melakukan pelanggaran dia tidak akan dihukum. Kemudian juga manipulatif, jadi dia menggunakan tangan teman-teman yang lain. Jadi seakan-akan dia tidak melakukan bullying, padahal melakukan bullying lewat tangan orang lain. Jadi menekan temannya, kemudian melakukan kekerasan kepada yang lain juga. Nah, ini biasanya jadi si orang yang ditekan itu mengalami bully, kemudian juga melakukan bullying ke orang lain seperti itu. Jadi biasanya dia melakukan tindakan yang manipulatif. Nah, secara umum orang yang melakukan bullying biasanya juga dulu korban dari bully atau perundungan ya. Dia seperti menduplikasi gitu, mencontoh. Kemudian ciri-ciri yang lain itu bersikap agresif, ya.
baik itu terhadap guru, terhadap ustadz, musyrif, terhadap, jadi dia merasa percaya diri gitu, agresif. Nah, ada yang aneh juga bahwa mereka sebetulnya tampaknya percaya diri, tapi ketika diminta tampil dan sebagainya dia nggak berani, nggak bisa apa-apa tadi, karena memang secara eksistensi orang itu butuh pengakuan ya. Pengakuan itu bisa dari fisik, misalkan kecantikan, kegantengan, kemudian dari kecerdasan, ketakwaan, kekayaan. Nah, biasanya orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang diakui oleh orang lain atas dirinya, maka dia salah satunya adalah dengan menunjukkan bahwa dia mendominasi gitu. Hanya dengan cara membuli seperti itu. Nah, yang terakhir biasanya pandai mencari alasan ya, cari-cari alasan. Misalnya kalau ditanya, enggak kok aku enggak melakukan bully ya, seperti itu. Pandai berbohong, pandai mencari alasan untuk lolos dari situasi yang membuat dia tertekan. Ini biasanya secara umum ciri-ciri pelaku bullying atau perundungan. Nah, kalau ciri-ciri pelaku itu maaf, bukan ciri-ciri pelaku, ciri-ciri korban ya, ini kasihnya salah tulisnya. Minta maaf, ini tadi di copy tapi lupa diganti. Ciri-ciri korban biasanya kalau yang fisik dia mengalami luka ya, luka memar ya. Kemudian tidak memiliki banyak teman di sekolah, biasanya yang penyendiri, karena kalau yang banyak teman agak susah ya menjadi korban bullying karena dia akan di-backing oleh teman-temannya. Kemudian menjadi malas sekolah, kemudian timbul sakit-sakit yang sebetulnya bukan sakit ya, tapi karena dia merasa tertekan akhirnya bisa menimbulkan ya mules, sakit kepala yang sebetulnya secara fisik dia tidak sakit atau tidak mules sebetulnya, tapi karena secara psikis dia mengalami tekanan akhirnya dia mengalami sakit seperti itu. Kemudian moody itu mudah berubah antara senang dan ini, karena dia sebetulnya ya ingin happy di sekolahan tapi mengalami bullying sehingga kadang terjadi moody. Kemudian prestasinya biasanya menurun atau kemudian dia karena mengalami tekanan ya, misalkan dipalak, diminta uangnya, hanya dia mencuri, meminta uang lebih supaya apa? Supaya nggak dibully sama teman yang membuli tadi. Jadi dia membayar istilahnya untuk supaya tidak dibully atau diperundungan seperti itu. Ini ciri-ciri korban. Nah, posisinya seperti apa sih kalau misalkan terjadi perundungan? Ya ada macam-macam ya. Contohnya ada outsider ini istilah untuk orang-orang yang dia tahu tapi seolah-olah nggak mau tahu gitu. Nah, ini alasannya macam-macam ya. Jadi karena takut, karena nggak mau ikut urusan orang lain, nggak mau ikut campur dan sebagainya. Ini outsider gitu. Ada yang namanya reinforcer ya. Reinforcer ini adalah mereka yang ketika terjadi bullying dia menyaksikan ya, tapi ikut mentertawakan si korban, senang gitu. Misalkan korban jatuh dia malah ketawa-ketawa yang membuat si korban menjadi ini ya, menjadi tambah sengsara dalam tanda kutip kemudian. Nah, kemudian si perundung ya itu biasanya tadi sebagai leadernya, dia yang mengatur dan yang membuli dan sebagainya, dia biasanya ditemani oleh asisten bully. Jadi orang yang menemani, yang kadang dia sebetulnya cuma ikut-ikutan gitu, mengompori gitu istilahnya. Nah, di setiap kondisi terjadi perundungan biasanya tetap ada yang membela ya, ada yang tidak setuju gitu. Nah, namanya defender. Nah, ini kadang bahkan nanti juga jadi korban bullying ketika ternyata dia kalah dari yang melakukan perundungan. Ini namanya defender seperti itu. Jadi posisinya macam-macam nih. Nah, teman-teman termasuk yang mana jika terjadi bullying ya tentunya kita berusaha membela ya tentunya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Nah, ini cara menghadapinya memang perlu latihan ya, perlu latihan. Karena tadi yang seperti Kak Sinyo sampaikan bahwa kadang
teman-teman itu bercanda ya. Nah, karena latar belakang keluarga berbeda-beda, akhirnya si korban ini kadang kesusahan untuk membedakan apakah ini bullying atau sekedar bercanda dalam tanda kutip misalnya seperti itu. Karena memang ada yang teman-temannya bercanda, tetapi menurut kultur tertentu bagi dia itu menjadi bullying gitu. Misalnya ketika mengucapkan kata janco, kata apa itu bedes dan sebagainya ya itu kan mungkin di Jawa Timur itu hal yang biasa ya. Atau kalau di Betawi itu ada yang sering bilang juga tai-tai gitu ya. Itu mungkin bagi sebagian orang di sekitaran Betawi itu hal yang biasa dan mungkin dianggap bercandaan. Tapi mungkin untuk kultur yang lain dengan latar belakang pendidikan yang berbeda pula itu bisa menjadi bullying. Nah, itu memang kita harus banyak belajar ya, mengenal banyak adat istiadat, mengenal kultur, sehingga kita nanti tidak mudah baperan dalam tanda kutip bahwa oh ya ini bercanda kok seperti itu. Nah ini mestinya dilatih oleh orang tua ya, oleh orang tua sejak kecil supaya ya contohnya misalnya ketika orang tua dan anaknya main game kemudian si anak kalah kan kadang orang tua bilang itu kan sebetulnya bullying ya, menghina karena si anak itu kalah. Nah, ketika si anak nangis, kemudian dijelaskan lah kan bapak atau ayah atau aku cuma bercanda, nah, sehingga dia jadi tahu oh ini maksudnya bercanda, bukan betul-betul membuli atau melakukan perundungan seperti itu. Nah, itu yang pertama kita harus tahu dulu karakter, kultur atau tipe orang yang berbeda-beda tadi. Jangan sampai mungkin maksudnya dia bercanda, nangkepnya kita bullying atau sebaliknya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika memang sudah menyakiti fisik, melakukan pelecehan seksual, pokoknya hal-hal yang memang melanggar peraturan itu sebaiknya kita laporkan ya, kita laporkan dan semampu kita menahan diri untuk tidak membalas tapi berusaha melindungi diri. Ya, semampu kita, kemudian baru kita laporkan ya. Akan lebih asan jika ada saksi, ada bukti itu akan lebih kuat nanti. Tetapi sebaiknya lapor ke pihak berwenang dalam tanda kutip pihak berwenang ini ya tergantung di mana kita mengalami perundungan tadi. Misalnya kalau di sekolahan ya sekolah, kalau di tempat umum ya bisa ke polisi dan sebagainya seperti itu. Karena lebih baik diselesaikan oleh orang yang ahlinya. Jika bentuk bullyingnya dalam tanda kutip masih ringan ya maksudnya berupa kata-kata, berupa ejekan, verbal itu sudah lupakan saja karena memang ada ayat dari Allah bahwa orang yang mengolok-olok atau menghina kelompok lain boleh jadi kelompok yang dihina itu lebih baik dari dia. Jadi kita nggak perlu menanggapi karena sebetulnya kalau ditanggapi mereka malah lebih senang gitu. Tapi ketika nggak mendapatkan tanggapan ya dia akan mengganti dengan cara yang lain. Itu kalau misalnya ringan ya dalam tanda kutip seperti itu. Nah kalau sudah menyangkut misalkan hal-hal yang memang itu membahayakan, ya sebaiknya kita lari ya, lari atau meninggalkan atau menghindari. Jadi misalnya kira-kira kok kita melihat ada orang yang biasa membuli kemudian dia sedang dengan beberapa orang dengan membawa hal-hal yang ini sebaiknya kita hindari ya, daripada nanti kita bermasalah atau ribut dengan mereka. Jadi menghindari masalah seperti itu karena masih juga banyak teman yang baik. Karena memang dimanapun kita berada akan ada orang yang seperti ini ya. Ada orang yang tukang membuli gitu. Walaupun mungkin tingkat pembuliannya bisa bermacam-macam. Kemudian kalau misalnya gitu hal-hal yang menyangkut misalkan kehormatan ya, misalkan kehormatan Islam, orang tua, sebaiknya kita berhak membela semampu kita. Ya. Karena memang itu adalah kehormatan. Kehormatan misalkan kita dihina, ya kita berhak membela. Misalkan mereka menghina dengan kata-kata yang kotor, menghina misalkan merobek-robek apa sajadah misalnya kita berhak membela diri gitu.
berhak membela diri, tetapi juga hindari untuk menyakiti. Istilahnya ya ditengahi lah kita. Stop untuk melakukan perundungan atau bullying seperti itu, gitu. Atau kita laporkan. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Misalkan kita mengalami perundungan atau bullying yang ya tetap dengan disikapi dengan cara yang ahsan ya, dengan cara yang ahsan, karena kadang memang tadi seperti yang Kak Sinyo sampaikan, boleh jadi mereka juga sebetulnya bermasalah dan itu sebetulnya sudah merupakan kesedihan tersendiri ya bagi mereka, dan kita alhamdulillah bukan termasuk yang seperti itu. Baik, bagi teman-teman yang biasa menjadi pembuli ya, naudzubillah ya, semoga di dia nggak ada itu, ya sadarlah diri ya bahwa kita mencari eksistensi, pengakuan itu bisa dengan cara yang lebih baik ya, dengan membuat prestasi, dengan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa, insya Allah itu akan jauh lebih baik. Baik, itu saja untuk tema 12. Jika ada benarnya semua dari Allah, jika ada salah kata dan sikap harusnya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.